banyak para pelanggan atau calon pelanggan yang bertanya-tanya tentang rahasia warung sate Leces Gaul ini, karena belum semuanya menjangkau, artinya karena mereka mungkin belum berkesempatan melewati warung Leces Gaul di Simpang Parakan Muncang ini. Kira-kira apa sih kalau boleh bocorannya gitu kan, sehingga para calon pelanggan Pak Haji yang berasal dari luar daerah dengan jangkauan TV YouTuber ini akan bisa mendapatkan kosakata atau pandangan serta informasi agar mereka juga tertarik saat mereka melewati Simpang Parakan Muncang ini, bisa singgah di Pak Haji. Gimana Pak? Ya, terutama itu kan yang sudah masuk, pelanggan yang sudah masuk, pasti itu makanannya pas di mulut pelanggan, masuk di lidah pelanggan. Alhamdulillah kita meracik bumbu itu, alhamdulillah masuk di lidah pelanggan. Jadi satu kali masuk, datang lagi, bawa teman-temannya, bawa keluarganya, alhamdulillah. Makanya pelanggan tuh makin nambah, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang bukan hanya dalam kota, luar kota juga malah nyampe mancanegara. Malaysia, Taiwan itu udah pada datang juga. Bukan hanya satu kali datang, nggak datang lagi. Satu kali masuk ke warung sate Leces Gaul, insya Allah bulan depannya datang lagi. Dia datang ke Indonesia, yang dituju kulinernya ke warung sate. Alhamdulillah. Itu masalah rasa. Saya dipertahankan yang udah biasa, soalnya itu udah pas di mulut lidah pelanggan, masuk di lidah pelanggan. Alhamdulillah. Terus Pak, bagaimana Bapak menjaga stabilisasi harga dan juga stabilisasi, kan bagaimanapun semua pengusaha juga kan mencari untung. Bagaimana Bapak mensiasati agar pertama bisa keterjangkauan dengan kocek atau saku para pelanggan, tapi di sisi lain juga Bapak mempertahankan stabilisasi harga atau stabilisasi keuntungan agar bisa tetap bertahan dan survive di tengah COVID pandemi 19 ini. Emang waktu COVID juga saya tuh gak pernah tutup, cuma meladeni yang bungkus aja. Tapi sehabisnya COVID tanggal 19 kalau gak salah tuh, 19 Juni ya, saya buka normal, saya dibuka di status, buka di Facebook, warung sate Leces Gaul buka normal. Begitu saya buka status buka normal, wah kayak kali dibedahkan tuh tamunya, alhamdulillah. Sampai sekarang penuh tiap hari, malah bisa dibilang udah normal lagi, bisa mencapai 12 ekor satu hari satu malam, ditambah daging sapi kurang lebih 70 kilo satu hari satu malam tuh. Alhamdulillah. Kan untuk barangkali mensiasati agar para pelanggan ini tetap bisa berkunjung, kira-kira dengan cara apa? Artinya apakah di sini Bapak memberikan bonus gitu ya bagi informan atau mungkin juga pesan-pesan kepada pelanggan-pelanggan untuk juga menginformasikan kepada calon-calon pelanggan yang lain. Nah itu kira-kira siasatnya seperti apa Pak? Ya, pertama-tama warung sate Leces Gaul karyawannya, semua karyawan ceweknya cowoknya itu terlatih, terdidik. Soalnya sekarang ini tuh tiap minggu saya diadakan meeting, meeting sama karyawan. Gimana caranya menghadapi tamu? Ya itu pertama-tama tuh pelayanan terhadap tamu, ramah-tamahnya, penyambutan tamu. Terus yang kedua rasanya yang pas di lidah pelanggan. Yang ketiganya harganya jangan terlalu mahal, terjangkau, jangan hanya menengah ke atas, menengah ke bawah juga bisa masuk ke warung sate Leces Gaul. Soalnya harganya tuh standar lah. Emang semua pengusaha, semua usaha tuh
materi, cari untung. Cuma kita tuh yang penting jangan rugi, walaupun untung dikit. Kalau banyak pelanggannya, banyak yang belanja, dikit-dikit jadi besar gitu. Gitu aja. Untuk sementara saya bertahan dulu, harga gak akan naik untuk sementara. Tapi nanti kalau udah gak terjangkau, udah lepas dari pokok, udah tidak ada hasilnya, ya mungkin lah nanti didamaikan dulu, ini gimana caranya agar gak terlalu mahal tapi jangan rugi gitu. Insya Allah sekarang masih bertahan harga gitu, insya Allah relatif murah. Pak, barangkali kan begini, untuk pengusaha sate ini kan bukan barangkali warung sate Leces Gaul saja. Iya. Artinya bagaimana agar juga kompetitor Bapak ini juga tidak merasa, karena sekarang ini kan warung Leces Gaul ini sudah banyak diketahui ya, karena memang bukan saja televisi lokal, bahkan televisi nasional juga sering melakukan liputan di warung Leces Gaul ini. Bagaimana kira-kira Bapak menyetabilkan dengan para kompetitor agar mereka juga tetap bisa survive itu? Gimana Pak? Emang seluruh media, seluruh TV mungkin butuh berita yang heboh, yang viral. Apalagi sekarang ini saya emang asli nyata. Warung saya tuh warung sate Leces Gaul. Waktu ini yang lagi viral di Kabupaten Sumedang cuma satu warung sate Leces Gaul. Alhamdulillah itu saya bangga. Paling viral di Kabupaten Sumedang warung sate Leces Gaul. Alhamdulillah. Sebetulnya kan barangkali begini Pak, Bapak kan tidak, artinya warung Leces Gaul tidak secara tiba-tiba dan secara instan ramai seperti ini, juga tidak lepas daripada sejarah. Bagaimana kira-kira Pak, artinya bagaimana memulai usaha ini sehingga sekarang menjadi seperti sekarang ini dan diminati dan dikenal masyarakat luas, khususnya Kabupaten Sumedang, umumnya juga Kabupaten Bandung dan Jawa Barat ini Pak. Bagaimana Bapak memulai usaha ini sehingga seperti sekarang ini? Ya itu, pertama-tama saya dulu waktu bisnis sapi, jual beli sapi perah dan pedaging tuh, emang saya dulu buka rumah potong hewan, ngisi masuk daging ke pasar-pasar, ke jongko-jongko. Terus waktu itu kalau lewat di jalan ada lihat kambing yang digantung tuh, saya hobi makan sate kambing gitu, kambing dadakan. Pas begitu ada kambing digantung, saya langsung turun dari mobil, langsung cicipi. Tiap nemu sate kambing yang dadakan itu mungkin dicicipi. Jadi pertama-tama tuh hobi. Yang kedua tuh makanya saya bisa menyesuaikan gimana agar betah tamu, agar senangnya pelanggan. Saya tuh kan ahli makan di tempat-tempat orang lain gitu. Gimana caranya, gimana yang disenangi pelanggan tuh gitu. Begitulah. Bisa dibilang saya tuh ahli kuliner gitulah. Suka dukanya Pak, barangkali adalah ketika membuka Leces Gaul ini, kira-kira suka dukanya seperti apa hingga Bapak tetap, tentu saja dalam yang namanya usaha Pak, ada naik dan turun. Bagaimana Bapak bisa bertahan ketika di saat berhadapan dengan suasana yang barangkali terpuruk dan sebagainya? Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya tuh jualan sate itu waktu pertama buka cuma nyicip tuh cuma habis 3 kilo. Satu hari cuma 3 kilo. 3 kilo, terus naik ke 5 kilo, naik 10 kilo. Udah nyampe 10 kilo saya motong 1 ekor, habis 1 ekor, saya motong 2 ekor, habis 2 ekor, saya motong sampai 5 ekor. Langsung saya punya pembantu, pegawai, karyawan 5 orang. Udah nyampe 5, terus kurang lebih udah 1 tahun saya nyampe 8 ekor. Alhamdulillah karyawan ditambah. Terus kalau berjalan tuh 1 langkah, 2 langkah, gak nyampe 10 langkah dulu kan. 1 langkah, 2 langkah bertahap gitu lah. Alhamdulillah sampai sekarang tuh saya karyawan udah nyampe 28, hampir 30 lah. 30 karyawan cewek sama cowok. Alhamdulillah. Jadi di samping kita butuh uang, di samping usaha pribadi itu saya niatan sambil ibadah lah, bisa mempekerjakan tetangga warung gitu. Alhamdulillah. Pak, apakah sehingga saat ini Bapak sudah merasa puas atau ingin mengembangkan lebih
ingin mengembangkan lagi dengan perkembangan yang berikutnya gimana Pak? Yang namanya usaha gak ada batasnya. Kalau kita udah nyampe 9 langkah, cuma 1 langkah deh nyampe 10, tapi itu gak dibatasi. Kita harus tambah lagi, insya Allah gak terbatas, malah lebih. Saya kalau bila perlu karyawan juga boleh ditambah lagi. Yang penting omsetnya menambah, pelanggannya menambah. Mudah-mudahan kedepannya nambah maju, nambah sukses. Pak, mungkin ini kan ada satu melihat animo masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang, umumnya masyarakat Jawa Barat yang hari demi hari terus bermunculan dan singgah serta menikmati menikmati sajian Receh Gaul ini. Kira-kira kalau Bapak melihat sebetulnya apa sih yang dimauin oleh para pelanggan, apakah misalkan dari sisi karakteristik daging atau apa gitu, sehingga betul-betul dari hari ke hari dalam pengamatan saya sebagai media itu terus bertambah dan terus bertambah Pak. Ya pertama-tama itu kan yang lewat juga lihat kambing digantung tuh menjajar sampai 5, 6 sampai 10. Terus pertama itu bahan pokok tuh sate kambingnya kan dadakan. Jadi yakin benar-benar daging dadakan segar gitu nya. Ya itu bahan pokoknya. Terus keduanya masalah harga. Harga tuh yang penting jangan rugi gitu. Asal ada untung dikit. Kalau pelanggan banyak mungkin untungnya juga dikit-dikit jadi banyak. Kalau pelanggannya banyak. Pertama-tama kan kalau dagang, kalau usaha, kalau dagang tuh dagang apapun, bukan hanya sate. Modal pertama tuh bukan uang tuh. Bukan uang itu modal pertama. Modal pertama dagang, modal pertama jualan tuh pelanggan. Kalau kita udah punya pelanggan banyak, mungkin uang juga banyak. Tambah pelanggan, tambah banyak uang. Tambah pelanggan, tambah banyak omset. Gitu. Khusus bagi pelanggan nih Pak, kan bagaimanapun semua orang juga ingin mencicipi, apalagi gencarnya informasi melalui media lokal, regional, nasional, cetak, elektronik, semuanya menginformasikan kehebatan, kelezatan warung sate Receh Gaul. Nah, kira-kira nih ada juga para pelanggan yang memiliki latar belakang permasalahan penyakit. Tapi kira-kira apa saja yang bisa diberikan menu-menu kepada mereka yang memiliki latar belakang penyakit, umpamanya diabetes dan sebagainya. Kira-kira menyiasatinya bagaimana Pak? Ini kan pertama-tama kalau kebanyakan takut makan sate kambing tuh darah tinggi gimana, kolesterol. Sebenarnya tuh kalau kolesterol tuh masih besar daging sapi. Terus terutama saya disiapkan penawarnya ada tuh. Kalau kita makan sate kambing, jangan takut, jangan ragu, jangan takut jadi penyakit. Gini, soalnya di warung sate kambing dadakan disiapkan asar yang segar, mentimun, bawang mentah, bawang merah, sengek, itu semua untuk penawarnya, jadi merendahkan kolesterol gitu. Jangan takut, insya Allah. Terus kalau kita bahan pokok satenya kambingnya kambing muda, jadi lemaknya tuh gak terlalu banyak, sedikit lemaknya, insya Allah dijamin nyaman, aman, halal juga insya Allah. Terus kemudian kan ini banyak para calon pelanggan juga Pak ya, yang dekat juga yang belum merasakan dan mencicipi rasanya kelezatan warung Receh Gaul ini. Kira-kira apakah misalkan selain tersedia di warung yang sudah disediakan di Simpang Parakan Muncang ini, juga tersedia drop misalkan untuk pesanan dan sebagainya Pak? Iya. Saya siap terima pesanan paket besar dan kecil, terutama sate buat hajatan, partai besar kecil. Misalkan ada 3.000 tusuk sampai 5.000 tusuk, saya siap terima pesanan. Terus akikah saya terima. Kalau akikah tuh 1 ekor cuma 2,5 juta.
2.500.000 terima matang semua tuh. Sate, dagingnya, tulangnya digulai apa mau di sop boleh. Terima matang 2,5 juta kalau akikah. Terus sekarang ini tuh waktu ini tuh cuma berapa hari lagi, 1 bulan lagi kurang lebih akan waktunya kurban. Saya juga menyiapkan buat kambing kurban, sapi kurban disiapkan, insya Allah. Saya terima pesanan paket besar dan kecil. Kambing guling juga ada disiapkan. Pak, barangkali gini kan, selain para calon pelanggan yang terjangkau di kawasan Sumedang ini, juga kan barangkali calon-calon pelanggan khusus bagi mereka yang berada di perhotelan atau kemudian juga di kawasan-kawasan elit. Nah, ini apakah juga Bapak menyediakan layanan-layanan khusus untuk mencapai pelanggan-pelanggan yang di tempat-tempat tersebut, Pak? Mungkin kedepannya mungkin. Kalau sekarang kalau yang datang tuh bukan hanya menengah ke atas kan, menengah ke bawah tuh masuk, semua yang masuk tuh kebanyakan menengah ke atas. Dilihat aja dari uangnya tuh, kalau belanja sate, bayar sate kambing di warung sate kambing, gak ada uang pas, gak ada uang receh, semua 50, 100 ribu gitu, asli. Saya menukarkan uang ke warung lain, ke toko lain, 1 hari kurang lebih habis 5 juta menukarkan uang tuh. Jadi kalau yang bayar di warung sate kambing dadakan tuh kelihatannya dari uang aja, gak ada uang pas tuh, uang 50 ke atas. Berarti ini yang masuknya kebanyakan yang menengah ke atas. Jadi orang-orang elit lah. Cuman kalau masuk ke hotel-hotel gitu ya belum lah. Belum ada permintaan, belum ada pengiriman. Kalau pesanan-pesanan biasa ya saya udah biasa. Kalau masuk ke hotel itu belum. Ya ke depan mungkin lah. Iya. Untuk keterjangkauan ke daerah-daerah yang barangkali juga cukup jauh jaraknya gitu. Bapak kira-kira ini sekarang ini kerjasama dengan transportasi mana, Pak, sehingga bisa dapat mengakses ya, artinya warga atau calon pelanggan yang ingin mendapatkan layanan daging dari Leces Gaul ini, kira-kira Bapak transportasi dengan apa kerjasamanya, Pak, saat ini, Pak? Kerjasamanya barang apa pengantaran? Pengantar barang, pengiriman, Pak. Untuk sementara pengiriman ya emang ada Grab pilihnya, kalau ojek juga, mobil juga ada. Tapi untuk sekarang ini ya masih keteter tenaga gitu. Hari ini juga tadi pagi itu kurang lebih 4 orang yang pesan mau diantar ke lokasi itu. Tapi ya, karyawannya gak masuk semua, keteter tuh. Saya ditelepon lagi, maaf saya gak bisa ngantar, kalau bisa ambil aja sama ojek dari sana biar saya yang bayar. Tadi gitu aja. Itu gak kecil tadi tuh. Yang dari Cimanggung tuh berapa tuh 500 tusuk. Terus dari Tangerang Genteng tuh 700 tusuk. Terus dari Pemulihan ya tadi gak ada yang dikirim, udah ambil semua dari yang sama konsumen, soalnya keteter tenaga tadi gitu. Kesibukan tadi gitu ya. Jadi cukup ini ya. Terus kemudian Pak, apakah misalkan gini, Bapak sudah juga melakukan layanan melalui situs online atau membuka link-link yang bisa diakses oleh para calon pelanggan yang tidak terjangkau dengan dengan jalan atau dengan mereka singgah dan sebagainya. Adakah layanan online untuk itu, Pak? Untuk sementara yang online tetap belum, masih online yang kali-kali aja gitu ya. Belum ada yang tetap. Tapi ke depan mungkin disiapkan, insya Allah. Tapi link-link seperti Twitter, Facebook juga Bapak sudah menyediakan itu? Ya udah ada. Ya, jadi apa saja Pak, biar nanti para calon pelanggan tahu yang untuk mengakses Facebook atau apa saja Facebook? Kalau di Facebook buka aja warung sate dadakan Leces Gaul. Di Facebook juga gitu. Siap. Di LinkedIn juga gitu. Terus ya itulah.
Apalagi sekarang tuh udah tinggal buka apa tuh di YouTube, Iya. itu udah termasuk komplit lah, alamat lengkap udah ada kan. Tinggal buka aja di YouTube yang paling lengkap tuh. Ya. Terus kemudian di link-link YouTube atau link apa namanya, kira-kira nih dengan manfaatnya, gencarnya di media, sudah Bapak merasakankah gitu manfaat dari layanan media yang terus apa namanya, menayangkan pemberitaan terkait dengan layanan-layanan Receh Gaul itu berdasarkan manfaatnya Pak menurut Bapak? Alhamdulillah. Ini adanya kemajuan saya tuh ya emang dibantu sama dia dengan adanya media koran, media TV apa tuh. Ya itu membantu banget dengan dia ada banyaknya yang media masuk ke warung sate itu manfaat banget. Alhamdulillah, barokah buat warung sate, barokah banget. Alhamdulillah. Saya makasih banget kepada semua yang udah nyuting di warung sate. Makasih banget. Mudah-mudahan imbalannya dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa. Satu hal lagi Pak, kira-kira hingga saat ini Pak, kalangan tadi kita sudah mendengar dari paparan Bapak bahwa pelanggan warung Receh Gaul ini adalah kalangan menengah ke atas juga menengah ke bawah Pak. Terus kemudian bagaimana dengan kalangan birokrasi Pak? Ini barangkali belum sempat saya pertanyakan Pak. Kalangan birokrasi baik itu Pemkab Sumedang atau Pemda atau Pemprov dan sebagainya hingga yang singgah Pak sekarang ini Pak. Alhamdulillah, saya pertama-tama aparat setempat, aparat desa, Polsek Kecamatan Tanjung Sari, Pemulihan, Cimanggung mendukung semua, dekat semua dengan saya. Alhamdulillah, dengan diadakannya warung sate Receh Gaul di lokasi Cipacing, Jalan Simpang Parakan Muncang, kilometer 5. Alhamdulillah semua aparat yang dekat tuh Polsek Tanjung Sari, Pemulihan, Cimanggung udah hampir masuk semua. Terus dari Kabupaten Sumedang, dari Sumedang, dari Pemda tuh pada datang. Cuma mantan Bupati Bapak Haji Don Murdiono ya udah singgah, udah beberapa kali singgah ke warung sate Receh Gaul. Alhamdulillah saya bangga sekali dengan kedatangannya para inohong yang bisa singgah ke warung sate yang warung sangat sederhana banget, tapi alhamdulillah saya para inohong tuh udah pada masuk, udah pada datang. Apalagi kalau yang datang satu kali itu besoknya minggu depannya mungkin datang lagi. Alhamdulillah. Satu hal lagi Pak, menu yang disediakan di warung Receh Gaul selain daging yang sudah disediakan apa saja Pak di sana sehingga para pelanggan juga bisa mempersiapkan untuk itu, kira-kira apa saja Pak menu-menunya Pak? Ya itu ya, pertama kalau makanannya itu bahan pokoknya semua daging, serba daging ya. Kayak sate kambing ya, sate sapi, sate ayam, sop kambing, sop sapi, tongseng daging, tongseng babat, ya pokoknya serba daging. Cuma dilengkapi dengan minumannya. Sekarang tuh alhamdulillah saya udah lengkap minumannya. Bukan udah lengkap, udah banyak gitu, lengkap sih enggak. Semua minuman udah disiapkan. Minumnya mau apa, mau es jeruk, mau apalah, insya Allah saya udah disiapin, udah ada. Jadi semua minuman saya disiapin, semua cuci mulutnya, jeruknya, pisangnya disiapin. Insya Allah saya sesuai dengan waktu. Pak, pemesannya satu paket apa memang per tusuk gitu Pak? Kalau di warung sate Receh Gaul bisa dibilang satu porsi itu satu paket sate sama nasi itu 28.000, sate 10 tusuk, nasi 1 piring 28 per porsi ngitungnya.